Mulut dari anak kecil yang dilihat Sony tampak belepotan warna merah, kayak abis makan sesuatu gitu. Sontak Sony pun nanya sama Dewi, "Wi, celana dalam bekas yang udah lu pake, lu taruh di mana?" Lu tahu apa jawaban Dewi? "Gua buang di belakang tenda." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mendapatkan sebuah kisah pengalaman pendakian yang sangat epik, di mana akibat mendaki ketika haid, Dewi bersama rombongannya banyak mengalami gangguan, mulai dari penampakan sosok anak kecil sampai wujud kuntilanak yang sangat mengerikan. Nah, apa yang menjadi penyebab Dewi dan rombongannya diganggu? Dan bagaimana cara mereka mengatasi gangguan tersebut agar bisa kembali lagi ke base camp dengan aman? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Jadi guys, tahun 2005 lalu Dewi asal Jakarta mendaki ke Gunung Gede bersama 5 orang temannya via Salabintana. Ketika menuju pos 3 Ciletik, ternyata Dewi bersama 2 orang teman lainnya itu terpisah dari rombongan. Mereka pun mutusin buat turun lagi. Tapi baru saja menuju pos Cigeber, tiba-tiba Dewi dan 2 temannya tadi ngeliat anak kecil lagi asik bermain sendiri. Awalnya Dewi sama teman-temannya ini seneng, berarti ada warga lokal di sekitar sini lagi beraktivitas dan mereka bisa minta tolong ke orang tua dari anak kecil ini, pikir Dewi sama teman-temannya tadi. Tapi lama-kelamaan pas diperhatiin, kok muka dari anak kecil ini pucet banget gitu. Dan gak cuman itu, setelah kemunculan anak kecil tadi, tiba-tiba tepat di depan mereka melintas sosok kuntilanak dengan kondisi kepala yang nyaris putus. Dan tulang tenggorokannya pun udah kelihatan gitu guys. Sontak mereka pun panik dan langsung berlarian. Dan mereka lari menuju lagi ke atas ke pos 3 untuk menghindari sosok kuntilanak tadi. Setelah lari beberapa saat, Dewi ini mulai capek dan langsung duduk di tanah. Dia diam aja di situ. Ternyata Dewi kesurupan di situ. Dia mulai berontak dan lari nggak tentu arah. Ngelihat kondisi Dewi yang nggak terkontrol dan bisa membahayakan dia, akhirnya kedua temannya tadi inisiatif buat ngikat kedua tangannya Dewi pakai tali, biar nggak kemana-mana gitu, biar aman lah bisa dipegangin. Tapi karena teman-temannya Dewi ini nggak ngerti tentang hal-hal goib, gimana cara nyadarin orang kesurupan, gimana cara penanganannya, akhirnya mereka cuma diem aja di pinggir trek sambil nunggu ada pendaki yang lewat buat minta bantuan. Dan alhamdulillahnya nggak beberapa lama lewatlah 2 orang pendaki laki-laki asal Jakarta. Dan pendaki ini bernama Sony dan Adi. Teman-temannya Dewi pun minta bantuan sama Sony sama Adi ini buat nyadarin Dewi. Nah, setelah dibaca-bacain gitu, akhirnya Dewi pun berhasil disadarin. Setelah ditanya, ternyata kondisi Dewi ketika itu lagi datang bulan. Jadi mungkin fisiknya lagi lemah, dan ditambah lagi dia nggak bawa pembalut lagi. Nah, orang lagi datang bulan itu kan biasanya kalau di kalangan pendaki diyakini bisa mengundang kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata karena adanya darah tadi lah gitu. Ditambah lagi Dewi ini ternyata nggak bawa pembalut. Akhirnya dengan terpaksa Dewi pun pakai pembalut dari baju kaos yang udah dia potong-potong. Yang penting bisa buat ngelapisin celananya lah agar nggak tembus gitu kan. Nah, karena suasananya udah menjelang maghrib, rombongan asal Jakarta ini pun mutusin buat ngecamp di pos 3 ini bareng sama rombongannya Dewi. Pas lagi nyantai malam-malam,
Tiba-tiba Dewi teriak, "Kuntilanak! Anak kecil!" Seketika itu juga Sony sama Adi pun nyenterin nih sekeliling tenda. Dan ternyata mereka ngeliat ada sosok kuntilanak sama anak kecil yang tadi dilihat Dewi ketika lagi di jalur pendakian. Kedua sosok ini lagi berdiri aja di dekat tenda. Tapi kali ini mulut si anak kecil tadi tampak kemerahan. Sontak Sony sama Adi pun nanya ke Dewi, "Wi, celana dalam bekas lu tadi lu taruh di mana ya?" Ternyata apa jawab Dewi? "Gua buang di belakang tenda, Bang. Tapi udah dibungkus plastik kok." Kagetlah mereka berdua di situ. Akhirnya terpaksa malam itu juga Sony sama Dewi dan sama satu orang temannya Dewi lagi yang bernama Anton nyari celana dalam bekas Dewi yang udah dia buang. Dan ternyata guys, nggak semudah yang kita pikirin buat ngambil barang-barang yang berbau darah di tempat seperti itu. Jadi waktu si Sony ini mau ngambil itu celana yang ada darahnya tadi, tiba-tiba tangannya Sony ada yang megangin. Pek. Dan gak cuman itu, Sony ngedengar ada suara yang ngomong di telinga dia, "Balikin, balikin." Dengan terpaksa sambil menjemin mata, Sony pun megangin bajunya Anton dan jalan terus menuju tenda. Dan langsung masukin bungkusan tadi ke tasnya Dewi. Nah, pas diperhatiin, tangannya Sony yang habis dicengkram tadi merah, persis kayak ada yang habis nyengkram dengan kencang. Selesai ngurusin celana dalam tadi, Dewi pun dinasehatin di situ. Kalau naik gunung, jangan buang barang-barang kayak gitu sembarangan. Jadi dibungkus pakai plastik beberapa lapis, kalau perlu dikasih kopi biar baunya hilang. Terus masukin tas, terus bawa lagi turun. Lalu Dewi pun minta maaf sama Sony sama Adi. Dan ternyata guys, Dewi sama kedua temannya tadi benar-benar pendaki pemula yang baru pertama kali naik gunung. Jadi pengetahuan tentang pendakian pun sangat minim. Ya mau nggak mau, Sony sama Adi pun maklumlah di situ. Dan akhirnya mereka pun beristirahat di tendanya Sony buat persiapan muncak besok pagi. Keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi, berangkatlah mereka berlima menuju ke puncak Gunung Gede. Setelah pos di puncak, lanjut lagi turun sampai tiba di pos Kandang Badak sekitar jam 3 sore. Nah, di pos Kandang Badak ini kembali mereka ngediriin tenda dan ngecamp di situ. Pas tengah malam, ketika Sony sama Adi lagi di luar tenda, tiba-tiba Dewi ini merintih kesakitan dan mengeluh panas di daerah kewanitaannya. Sony sama Adi pun melongo ke dalam tenda. Ternyata sosok anak kecil yang tadi ada di pos celetik lagi megangin aja daerah kewanitaan Dewi. Adi pun inisiatif buat ngambil air yang dia bawa, sambil dia ngebacain sesuatu, terus dia kepretin tuh di sekujur tubuhnya Dewi. Dan alhamdulillah, panas yang dirasain Dewi pun mulai berkurang. Dan mereka pun istirahat sampai esok pagi dan kembali turun ke base camp. Lalu lanjut pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Oke guys, itu tadi kisah pengalamannya Dewi ketika mendaki ke Gunung Gede tahun 2015. Dari kisah tadi, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Memang sebaiknya bagi pendaki-pendaki wanita, kalau lagi datang bulan atau udah mendekati waktunya datang bulan, memang sebaiknya menunda dulu aktivitas pendakian. Bukan cuma karena hal goibnya, tapi dari segi fisik dan psikologi pun tentu akan berpengaruh. Ya fisiknya mungkin bisa jadi lebih lemah lah, lebih gampang capek. Dan psikologinya pun seperti kita tahu kan, kalau cewek itu mau datang bulan, pasti bawaannya tuh gampang emosi gitu kan. Pokoknya cepet marah lah gitu.
apalagi dalam kondisi capek di gunung gitu kan. Nah, gimana menurut kalian guys? Terutama para pendaki wanita nih, silakan tulis pendapat kalian di bawah. Terus, walaupun belum datang bulan, persiapan pembalut itu kayaknya perlu juga nih bagi para wanita. Biar nggak kelabakan kayak Dewi tadi, sampai harus ngerelain bajunya buat jadi pembalut. Dan terakhir nih, ketika di pendakian, janganlah buang pembalut bekas di gunung. Bukan cuman pembalut sih sebenarnya. Sampah-sampah lain pun janganlah dibuang sembarangan. Nah, mungkin itu saja pesan yang dapat gua ambil dari pengalaman Dewi tadi. Atau kalau menurut kalian ada yang lain, silakan tulis di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak, dan jangan lupa ikuti kisah-kisah pengalaman menarik di video lainnya. Gue Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.